Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur, berterima kasih. Kita percaya kita semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Bapa di surga. Terima kasih buat kepercayaan hari ini. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita diisi oleh kebenaran firman hari ini, mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa, memohon hikmat supaya kita tetap diberi hikmat oleh Bapa di surga. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu yang selalu baru dalam setiap hidup kami. Kini saatnya kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapi hati dan pikiran kami, khususnya hamba Tuhan yang mau sharing firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami siap diisi oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita langsung buka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari, ada dua kunci dasar atau perikop yang boleh kita bahas dalam firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang pertama dasar. Dasar itu sama dengan harapan pastinya, dan yang kedua adalah bukti, menunjukkan bahwa iman merupakan pijakan dari setiap harapan yang kita jangkau oleh akal budi kita sendiri. Jawaban atas pertanyaan yang tidak dapat dijawab, yang tidak boleh dijawab oleh pikiran manusia, dengan iman, bahwa iman itu muncul dari hati nurani, tidak boleh dipaksakan kepada seseorang. Bapak Ibu Saudari, iman muncul dari hati nurani pribadi, lepas pribadi. Ada haleluya, amin. Terus yang berikutnya dalam Matius pasal 9 ayat 20, kita tahu seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita tahu perempuan ini sudah mengalami sakit yang bertahun-tahun, tetapi karena imannya berpusat kepada Yesus Kristus, maka perempuan ini sembuh. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 juga, Yesus memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita menuju kesempurnaan. Berbicara tentang iman yang hidup dan yang mati, atau iman yang disertai dengan perbuatan, kita bisa menemukan tokoh-tokoh yang begitu luar biasa di dalam Alkitab kita. Dan Bapak Ibu pasti tahu semua siapa tokoh-tokoh yang hebat ini. Yang pertama yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham itu adalah Bapak segala bangsa, di mana Bapak Abraham adalah Bapak seorang yang beriman. Terus yang kedua ada Sarah, ada Nuh, dan masih banyak Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan.
Yang kedua itu adalah hikmat. Iman adalah hikmat yang tidak dapat dipisahkan. Berarti iman dan hikmat harus berjalan bersama, harus sama-sama. Kata hikmat dalam bahasa Yunani Sophia yang artinya kebijaksanaan. Hikmat sesuatu yang aktif dan bergerak sesuai dengan kehendak Allah, sejajar dengan tuntutan keadaan baik yang sudah lama, kini, dan yang akan datang. Kita tahu juga dalam kitab Perjanjian Lama di 1 Raja-Raja 3 pasal 16 sampai 28, raja yang penuh dengan hikmat yaitu Raja Salomo. Kita tahu hikmat mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi kehidupan kita manusia. Dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 11 dikatakan, hikmat lebih berharga dari permata, jauh melebihi emas. Dalam Amsal 16 ayat 16, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat akan semakin sempurna apabila dimiliki oleh orang-orang yang rendah hati. Yang ketiga, beriman dan berhikmat. Artinya dan harapan kita harus dimiliki oleh kita semua secara balance atau seimbang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, hikmat dapat memperkaya iman, dan iman dasar untuk mengarahkan hikmat. Iman tanpa hikmat akan menjadi iman yang dangkal. Ada 4 tipe orang dalam kehidupan manusia. Yang pertama, orang beriman tapi tak berhikmat. Orang berhikmat tapi tak beriman. Yang ketiga, orang beriman juga tak berhikmat. Yang keempat, orang beriman sekaligus orang yang berhikmat. Haleluya. Tipe yang keempat ini adalah yang sungguh ideal buat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, dimana beriman dan berhikmat adalah suatu keseimbangan yang balance, yang seimbang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita tipe yang pertama, ada beriman tapi tidak berhikmat, atau di tipe kedua kebalikannya, Anda berhikmat tapi tidak beriman. Yang ketiga, beriman tapi tidak berhikmat, atau yang keempat, orang beriman sekaligus berhikmat. Harapan kita semua, mari kita minta sama Roh Kudus supaya kita selalu beriman sekaligus berhikmat kepada Bapa kita yang di surga. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan lebar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biar Roh Kudus yang menerangi dalam hati dan pikiran kita, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.